Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdayanti Amir. Saya di sini mau membahas sedikit terkait tes wawasan kebangsaan yang menjadi salah satu tes dari seleksi kompetensi dasar dari soal CPNS ya. Oke, baik, terkait tes wawasan kebangsaan. Nah, kita mau bahas terkait nilai ambang batas SKD CPNS dulu. Kalau misalkan kita melihat dari penetapan kebutuhan umum itu nilai ambang batasnya ada 65. Jadi nilai poin kita harus 65, artinya harus 13 nomor yang benar. Kemudian untuk kebutuhan khusus disabilitas, kumlot, khusus dispora, kemudian khusus putra atau putri Papua, kemudian penetapan kebutuhan dokter, kemudian penetapan kebutuhan umum ya, ini untuk ABK, kemudian dan pengamat gunung api ini dia tidak ada nilai ambang batasnya. Jadi nilai 65 ini harus untuk penetapan kebutuhan umum saja. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau misalkan kita mau lulus passing grade, artinya kalau TW kan 65 tuh, kita harus benar 13 nomor. Karena jumlah soal itu ada 30 nomor, jadi jumlah soal keseluruhan ya dari TWK 30 nomor. Nah, bobot nilainya 5. Dan nilai tertinggi itu ada 150. Oke, selanjutnya, kenapa sih yang menjadi kisi-kisi dari soal TWK? Yang pertama ada nasionalisme. Kemudian kenapa sih nasionalisme ini mesti menjadi salah satu kisi-kisi dari soal CPNS TWK? Jadi supaya kita nanti mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi ini poinnya ya, bagaimana kita bisa mempertahankan identitas nasional. Kemudian yang kedua, kisi-kisi kedua itu ada integritas. Kenapa sih integritas mesti masuk di soal CPNS gitu? Supaya kita mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, kemudian yang ketiga ada bela negara. Nah, kenapa sih bela negara mesti masuk di soal CPNS? Supaya kita mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Nah, yang keempat, pilar negara. Kenapa sih pilar negara mesti masuk gitu? Supaya kita mampu membentuk karakter positif, pemahaman, pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makanya ini kemarin banyak yang bilang soal TWK itu banyak kan terkait implementasi Pancasila ya, karena tepat sekali ini bagian dari pilar negara gitu. Kemudian bahasa Indonesia. Kemudian untuk apa? Mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi seperti itu ya teman-teman, kisi-kisi dari soal CPNS khusus TWK. Nah, selanjutnya saya mau masuk ke pembahasan soal. Jadi, karena kan jumlah soalnya kan 30 nomor tuh. Jadi kita mau membahas 30 soal dan bagaimana tipsnya gitu. Jadi terakhir pembahasan dulu, habis itu kita bahas tipsnya. Oke, selanjutnya saya mau bahas soal. Ini yang pertama. Anda adalah seorang RT yang terpilih selama 2 periode. Selama masa kepemimpinan Anda, lingkungan wilayah RT Anda tidak pernah mengalami masalah cukup besar. Memang pernah terjadi sebuah kejadian kehilangan di lingkungan, namun tidak terlalu beresiko karena telah ditangani oleh kepolisian. Masyarakat di lingkungan Anda tinggal sering membuang sampah di sungai yang tentunya mencemari lingkungan Anda. Perilaku oknum masyarakat tersebut merupakan perbuatan melanggar Pancasila, terutama pada sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi teman-teman, ini kan ada 2 case nih yang dimasukkan. Yang pertama itu ada terkait sering membuang sampah nih. Sering membuang sampah. Kemudian ada juga terkait
Kejadian kehilangan. Jadi ada dua case dari narasi nomor 1 ini. Nah, kalau kita melihat, ini kan pertanyaannya, kalau kita melihat kan pertanyaan ini tuh perilaku oknum masyarakat nih. Jadi yang ditanyakan otomatis masyarakat. Nah, ini kan tindakan masyarakat tuh kan yang sering membuang sampah di sungai. Nah, ini melanggar sila keberapa? Nah, salah satu Putri kalau kita melihat dari sila kelima itu menggunakan hak milik yang merugikan kepentingan umum. Nah, sama halnya yang ini, membuang sampah kan merugikan kepentingan umum karena mencemari lingkungan. Ini ada mencemari lingkungan ya. Nih, dampaknya bisa terjadi banjir, bisa tanah longsor mungkin. Nah, jadi yang paling tepat ini adalah error karena merugikan kepentingan umum. Oke, selanjutnya. Kemudian yang kedua. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sebagai wujud penunaian hak dan kewajiban dalam upaya bela negara, uraian tersebut merupakan amanat Undang-Undang tahun 1945 pasal. Oke, jadi pasal berapa? Nah, ini kan ada dua pasal ya, ada pasal 27, ada pasal 30 nih. Nah, perlu kita tahu 27 ini, pasal 27 dia membahas terkait hak dan kewajiban warga negara ya. Nah, kalau misalkan pasal 30 itu dia membahas terkait pertahanan ini ya. Pertahanan dan keamanan negara. Nah, makanya penting untuk kita ketahui ya, tiap-tiap pasal itu dia maknanya apa sih, dia tuh mengatur terkait apa sih gitu. Itu penting ya untuk kita ketahui karena kan undang-undang dasar itu masuk di salah satu sisi dari pilar negara. Nah, kemudian ini kan yang ditanyakan terkait penunaian hak dan kewajiban nih. Otomatis pasal 32 ini sudah kita harus cut karena ini kan cuma terkait pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, apa intinya? Upaya membela negara. Nah, jadi pasal 27 ini dia terdiri dari 3 ayat ya. Jadi, ini terdiri dari 3 ayat. Nah, ayat pertama terkait apa? Terkait terkait persamaan. Oke. Persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Ini ya. Nah, kemudian ayat 2-nya terkait apa? Otomatis which is yang pilihan A ya. Ayat 2-nya terkait berhak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak atau penghidupan ya. Oke. Yang layak. Nah, kemudian ayat 3 yang terkait apa? Nah, ini baru dibahas terkait hak dan kewajiban atau kewajiban kita dalam upaya bela negara. Jadi sudah jelas ya teman-teman, yang paling tepat adalah Bravo. Oke. Selanjutnya, Republik Indonesia terdiri atas pulau-pulau, suku-suku, agama, dan budaya yang hanya rasa kebangsaan yang dapat menyatukan rakyat Indonesia sebagai bangsa. Rasa kebangsaan yang tidak sempit dan hanya menunjukkan kesukuannya saja. Setiap tempat yang memiliki suku budaya di Indonesia pasti juga memiliki sumber daya alam yang juga harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Menjaga kelestarian alam dan sumber daya juga merupakan tugas kita sebagai warga negara Indonesia. Hal ini merupakan pengamalan dari sila keberapa? Oke, ini kan yang ditanyakan terkait kita memiliki sumber daya alam yang harus kita jaga dan manfaatkan untuk kepentingan bersama.
Nah, jadi tugas siapa nih untuk menjaga sumber daya alam nih? Ini merupakan pengamalan sila keberapa? Nah, salah satu butir dari cinta tanah air itu ada di sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, kenapa dia masuk butir cinta tanah air? Karena kan ketika kita cinta sama tanah air kita pasti akan mau menjaga bagaimana sih tanah air kita tuh lingkungannya supaya alamnya tuh bisa supaya tetap terjaga gitu. Itu jadi menjaga kelestarian alam, kemudian menjaga sumber daya alam dari yang negara kita miliki itu merupakan cerminan dari bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Makanya ini yang paling tepat adalah Charlie. Oke, kita next ke negara Indonesia sangat mengecam berbagai peperangan dan tindakan yang tidak berkemanusiaan yang dilakukan oleh bangsa lain. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia pernah merasakan menderita menjadi bangsa yang dijajah oleh bangsa lain, bahkan hingga 350 tahun. Hal ini juga dinyatakan secara langsung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, terutama alinea keberapa. Nah, ingat, jadi kan isi undang-undang itu, ini ya, isi undang-undang itu ada dua. Satu berisi terkait pembukaan, dua itu terdiri dari pasal-pasal. Ini ya. Nah, ini pembukaan dia terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama itu maknanya apa sih? Atau apa sih poin penting yang dibahas dari makna alinea pertama? Yang pertama terkait hak kodrat untuk merdeka. Artinya, sebuah bangsa harus bebas dari penjajahan. Jadi bebas dari penjajahan. Kemudian alinea kedua maknanya terkait apa? Terkait cita-cita bangsa menjadi negara ini ya, Indonesia menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini ya. Kemudian yang ketiga, alinea ketiga itu dia membahas terkait apa sih? Terkait proklamasi atau pernyataan kembali kemerdekaan. Nah, kemudian yang keempat itu membahas terkait apa? Ini banyak ya, untuk alinea keempat memang cukup panjang kalau kita lihat kalimatnya. Yang pertama di situ tertuang terkait tujuan negara kita apa. Kemudian yang kedua terkait Pancasila juga ternyata tertuang dari alinea keempat. Ini Pancasila sebagai dasar negara kita ya. Kemudian terkait asas politik negara. Artinya bagaimana seharusnya negara itu diselenggarakan. Contohnya nih, negara berdasarkan hukum itu kan tertuang tuh dalam alinea keempat. Nah, pertanyaannya kan terkait ini tindakan yang berkembang yang dilakukan oleh bangsa lain dikarenakan bangsa Indonesia ini ya, bangsa Indonesia pernah merasakan menderita menjadi bangsa yang dijajah oleh bangsa lain. Nah, ini nyatakan secara langsung dalam alinea, sudah jelas alinea pertama bahwa Indonesia sangat mengecam berbagai peperangan dan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Oke, selanjutnya Henry adalah seorang lulusan D3 Pertanian yang ingin berusaha untuk hidup mandiri. Semenjak lulus sekolah, dia banyak mengirim surat lamaran ke banyak instansi, baik negeri maupun swasta. Namun, pada akhirnya dia harus mengabdikan dirinya di sebuah sekolah dasar negeri daerah Jawa Barat. Dengan gaji yang sangat minim, Henry terus bersyukur dan terus berusaha untuk dapat membantu kebutuhan hidup ibunya dan sekolah adiknya. Selesai mengajar di sekolah, dia menjalani lagi hidupnya sebagai pengajar les atau tukang ojek untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan Henry merupakan pengamalan Pancasila keberapa. Jadi bisa kita lihat di sini Henry itu adalah orang yang suka bekerja keras, karena setelah dia mengajar dia langsung jadi tukang ojek. Semua itu demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, suka bekerja keras sudah jelas itu mencerminkan sila ke-5. Nah, jadi teman-teman penting sekali untuk kita pahami ya 45 butir dari pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Penduduk muslim di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan masyarakat Indonesia lain yang beragama berbeda.
Karena adanya Pancasila yang mempersatukan, maka masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan satu sama lain. Suatu hari, Christian ikut membantu dalam kerja bakti membangun rumah ibadah suatu agama. Hal ini dilakukan tersebut merupakan pengamalan ya, terutama sila keberapa. Jadi si Christian ini ikut membantu dalam kerja bakti membangun rumah ibadah suatu agama. Nah, ini dia Christian mencerminkan sikap apa? Nah, ingat, perlu kita tahu ketuhanan yang Maha Esa ini kan menekankan 3 aspek tuh. Yang pertama, kepercayaan terhadap agama. Yang kedua, terkait ketakwaan. Maksudnya apa? Kan negara sudah memberikan kita hak untuk memilih agama yang kita percayai. Jadi sisa bagaimana kita menjalankan ajaran dan larangan dari agama yang kita anut. Kemudian yang ketiga adalah aspek toleransi sesama umat beragama. Nah, Christian ini sudah mencerminkan sikap toleransi untuk membantu, kemudian untuk saling bekerja sama dengan agama Islam ya, karena membangun rumah ibadah nih. Oke, jadi jawabannya alfa. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas musyawarah dan perwakilan. Pernyataan tersebut merupakan sila keberapa? Salah. Aduh, sakitnya. Oke, pertanyaan nomor 7. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Pernyataan tersebut merupakan, kalau kita lihat pilihan yang ada kan ini intinya pembukaan ya. Ini pembukaan. Jadi yang dibahas ini adalah pembukaan dari Undang-Undang Dasar. Nah, poin A, kalimat dalam pembukaan. Nah, kalau saya membaca semua kalimat ya dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak ada kalimat seperti ini. Ada yang penyampainya ingin mengatakan seperti ini, tapi tidak seperti ini, tidak sekomplit ini maksudnya ya isi dari kalimat itu. Contoh pembukaan juga, ini contoh pembukaan tidak ada ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian kita lihat, kita langsung loncat ke makna pembukaan. Makna pembukaan kan ada 4 tuh. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan terkait alinea pertama terkait penjajahan ini ya, negara harus bebas dari penjajahan. Kemudian alinea kedua menyatakan bahwa cita-cita bangsa dan negara itu apa. Ketiga terkait proklamasi. Kemudian yang keempat terkait tujuan negara, Pancasila dan falsafah negara. Oke. Nah, tujuan pembukaan juga ini kurang tepat. Kenapa? Ini seharusnya tidak ada tujuan pembukaan, tapi kalau tujuan negara itu ada, itu yang tertuang dalam alinea keempat. Nah, saya mau menjelaskan terkait pokok pikiran pembukaan. Apa sih pokok pikiran pembukaan itu? Nah, kalau misalkan makna itu kan dia makna dari tiap-tiap alinea. Kalau misalkan pokok pikiran itu 4 makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar atau 4 alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu disatukan kemudian dirembuk dan menghasilkan pokok pikiran. Nah, ini pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 4. Jadi pokok pikiran itu juga sesuatu yang bisa kita kaitkan dengan Pancasila. Nah, oke, pokok pikiran pertama ini mencerminkan sila keberapa? Sila ke-3. Nah, kemudian pokok pikiran kedua mencerminkan sila keberapa? Sila ke-5. Pokok pikiran ketiga mencerminkan sila keberapa? Ini sila ke-4. Kemudian pokok pikiran keempat dia terdiri dari sila apa? Sila 1 dan 2. Jadi saya jelaskan ulang ya, pokok pikiran itu adalah pembukaan yang dirembuk menjadi 1, kemudian menghasilkan pokok pikiran, yang mana pokok pikiran ini berjumlah 4. Dan
pokok pikir ini sesuatu yang bisa kita kaitkan dengan Pancasila. Nah, ini ya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Ini sudah jelas, ini mencerminkan sila keempat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Oke, selanjutnya. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasional sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 2 tentang Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. ZEE adalah jalur di luar dan batasan dengan laut wilayah Indonesia dengan luasnya dari garis pantai. Nah, kalian perlu tahu, wilayah laut Indonesia itu dia terbagi 3. Jadi saya gambar ya, ini saya gambar sebagai pulau terluar Indonesia. Nah, ini pulau terluar Indonesia. Ini seperti bibir pantai dari pulau terluar itu. Nah, ini saya gambar sebagai dasar laut. Ini dasar laut ya. Nih. Nah, kemudian ini sebagai air lautnya. Nah, oke, ini air laut. Kalau misalkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE di sini, dia dihitung dari garis dasar pantai atau bibir pantai, dihitung dari sini sampai sejauh 200 mil. Jadi 200 mil ya kalau misalkan ZEE. Nah, yang kedua ada batas wilayah laut landas kontinen. Kalau landas kontinen itu dia dihitung mulai dari dasar laut. Dari sini ya sampai sepanjang 200 mil. Nih 200 mil. Landas kontinen. Kemudian batas wilayah laut lainnya itu ada laut teritorial. Kalau laut teritorial dia itu sepanjang 12 mil. Dihitung dari mana? Dihitung dari bibir pantai. Di sini ya, sama halnya zona ekonomi eksklusif. Tapi dia cuma 12 mil. Ini laut teritorial. Nah, jadi bisa kita katakan laut Indonesia itu cuma sebatas sampai sini. Nih. Jadi untuk wilayah laut di sekitar sini itu merupakan laut bebas. Artinya semua negara punya hak terhadap laut bebas ini. Sedangkan negara Indonesia tuh haknya cuma sampai sini. Jadi jawaban yang paling tepat apa? Iya, tepat sekali alfa, teman-teman. Alfa ya. Nah, selanjutnya. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan berdasarkan 5 kesepakatan dasar. Kesepakatan dasar tersebut menjadi acuan dan ketentuan wajib yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun yang akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun 2 dari 5 kesepakatan dasar tersebut yaitu, nah kita perlu menjelaskan terkait apa sih 5 kesepakatan dasar itu. Yang pertama adalah tidak mengubah Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian yang kedua apa? Tetap mempertahankan NKRI. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Nah, kemudian yang keempat apa? Penjelasan dari batang tubuh. Oke, jadi penjelasan dari batang tubuh ini saya singkat ya. Batang tubuh dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kemudian yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum.
Nah, kita lihat poin A terlebih dahulu, mempertegas sistem pemerintahan dan meniadakan penjelasan Undang-Undang Dasar. Adapun hal-hal yang bersifat normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam bagian isi. Nah, kalau kita lihat kalimat ini kurang tepat. Ini sistem pemerintahan seperti apa? Tidak dijelaskan. NKRI kah? Atau federal kah? Ini tidak jelas ya. Nah, kalau kita lihat ini meniadakan penjelasan Undang-Undang Dasar, adapun hal-hal yang bersifat normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam bagian isi atau pasal-pasal, ini yang tepat, tapi ini kurang tepat. Jadi poin A itu sudah salah ya. Kita lihat poin B, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, ini tepat nih. Dan mempertegas sistem-sistem pemerintahan. Nah, ini sistem pemerintahan apa? Monarki kah? Presidensil kah? Ini juga kurang tepat ya, tidak jelas. Jadi poin B itu sudah kita bisa katakan salah. Oke, kemudian C, mempertahankan bentuk negara dan tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensil. Ini bentuk negara seperti apa nih yang mau dipertahankan? Ini juga kurang jelas. Nah, ini tepat nih, mempertahankan sistem pemerintahan presidensil. Karena ada yang tidak tepat, jadi poin C itu juga salah. Kita lihat poin D, memperkuat sistem republik dan meniadakan perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini kurang tepat. Ini kan tidak ada tuh dalam 5 kesepakatan dasar itu. Dan meniadakan perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar ini juga sudah jelas salah. Karena kan yang mau dilakukan itu perubahan. Nah, kita lihat poin E, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini tepat nih. Seperti dengan poin 1 kan. Dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman, yang tepat yang mana. Jadi yang tepat adalah poin E. Oke, kita lanjut nomor 10. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang telah disahkan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Semboyan tersebut sebenarnya telah disebutkan dalam rapat atau sidang BPUPKI pertama. Namun hal tersebut tidak terlalu diperhatikan karena dalam sidang tersebut sedang membahas dasar negara. Jauh sebelumnya, Bhinneka Tunggal Ika juga telah disebutkan dalam kitab Sutasoma di masa Kerajaan Majapahit. Siapakah tokoh yang menyebutkan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia? Jadi yang ditanyakan adalah tokoh yang menyebutkan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Nah, yang mana yang paling tepat? Kita lihat poin A. Jadi, tepat ya kalau Empu Tantur itu memang merupakan orang yang pertama kali mencetuskan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi, Empu Tantur ini belum ada saat Indonesia mau merdeka gitu. Jadi, ini kurang tepat. Kemudian Empu Kanua ini juga kurang tepat. Empu Prapanca, ini Empu Prapanca kan dia yang mencetuskan pertama kali istilah Pancasila, bukan Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi ini juga kurang tepat. Muhammad Yamin, nah ini yang tepat sekali, jadi Muhammad Yamin yang membisikkan kepada Soekarno bagaimana kalau Bhinneka Tunggal Ika saja yang dijadikan semboyan negara kita pada sidang BPUPKI, jadi tepat sekali ya, delta. Kalau Sultan Hamid II ini dia bukan yang menyebutkan ya tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi Sultan Hamid II ini yang merancang lambang negara yaitu lambang burung Garuda. Kemudian sama hanya Bhinneka Tunggal Ika, kan Bhinneka Tunggal Ika itu sesuatu kalimat yang dicengkram ya oleh burung Garuda. Gitu. Jadi terkait lambang negara dan Bhinneka Tunggal Ika itu dia diatur dari pasal yang sama ya, yaitu pasal 36A dari Undang-Undang Dasar. Oke. Kemudian nomor 11, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah alat pemersatu bangsa Indonesia memiliki sebuah prinsip common denominator. Semua jenis adat dan budaya tetap diakui konsistensinya sebagai adat dan budaya yang sah di Indonesia, namun tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan prinsip common denominator? Nah, teman-teman kan perlu ingat, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu punya 4 prinsip. Yang pertama, ya yang dibahas di soal ya common denominator. Yang kedua apa? Yang kedua konvergen. Ketiga apa? Tidak formalistis. Keempat apa?
tidak eksklusif atau sektarian. Nah, apa sih eksklusif itu? Jadi eksklusif itu kita tidak boleh merasa paling istimewa, yang paling hebat, kemudian yang paling benar di antara kelompok lain. Makanya Bhinneka Tunggal Ika tidak memperkenankan nih. Sama halnya sektarian, ini sektarian kan artinya bersekte-sekte atau berkelompok-kelompok. Kita cuma mau bergaul dengan orang yang sekelompok sama kita, yang sebudaya misalnya, yang seadat gitu. Ini kalau kita lihat di pilihan yang ada, ini kan bukan yang ditanyakan ya. Ini kita kembali ke tidak formalistis. Kalau tidak formalistis artinya Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma sekedar ada, bukan cuma sekedar simbol, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya konvergen. Konvergen ini saling menemukan titik temu yang sama. Contohnya nih dalam hal diskusi, ketika terjadi perbedaan pendapat, ya solusinya itu kita harus menemukan suatu titik untuk mencapai mufakat. Gitu. Kalau common denominator itu bagaimana kita bisa membentuk kesatuan dengan mencari kesamaan dari perbedaan yang ada. Jadi ini ya, kesamaan dari perbedaan. Kesamaan dalam perbedaan. Kita lihat poin alfa, beraneka ragaman. Perbedaan-perbedaan baik dari adat istiadat, agama, suku, budaya, dan ras harus dilestarikan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Ini kurang tepat ya. Oke, kita langkai dulu poin B. Kita ke poin C, tidak boleh mengunggulkan kesekuannya masing-masing. Ini kurang tepat juga nih. Nah, ini sama halnya ini eksklusif ya. Kemudian harus dicari solusi dari sebuah permasalahan dalam kehidupan yang beraneka ragam sehingga dapat hidup selaras dalam masyarakat. Ini harusnya dia lebih ke konvergen. Ini juga kurang tepat. Hidup bersaudara dalam naungan kebinekaan dan perbedaan. Ini kurang tepat ya. Kalau kita lihat dari bentuk frasanya. Nah, kita lihat poin B. Perbedaan-perbedaan tersebut harus dicari persamaannya sehingga rakyat Indonesia bisa hidup dalam keanekaragaman dengan damai. Nah, ini yang paling tepat dari apa yang saya jelaskan ya terkait common denominator. Oke, kita lanjut nomor 12 teman-teman. Asal mula negara yang membentukannya diakibatkan karena adanya penyerahan suatu negara kepada negara lain disebut sebagai apa? Nah, kalau misalkan okupasi itu dia negara terbentuk akibat adanya kependudukan. Ini kependudukan ya. Apa maksudnya? Artinya nih ada wilayah kosong, kemudian datang sekelompok manusia menduduki wilayah itu, maka terjadilah sebuah negara. Itu maksud dari okupasi. Kita move dulu ke aneksati. Ini aneksati dia itu penaklukan wilayah. Jadi suatu negara itu bisa terbentuk karena dia menaklukkan wilayah tertentu. Contohnya nih Israel kepada Palestina. Ini penaklukan wilayah. Oke, kemudian aksesi. Kalau aksesi itu dia penaikan dataran. Jadi tidak ada awalnya daratan ya, daratan. Jadi tidak daratan, kemudian karena surutnya air laut atau air sungai itu kemudian muncullah sebuah daratan, maka terbentuklah sebuah negara. Ini penaikan daratan. Kemudian inovasi. Inovasi itu artinya lenyapnya suatu negara atau pecahnya suatu negara, kemudian terbentuk negara baru yang berdiri di atasnya. Ini ya, akibat lenyapnya. Nah, contohnya ini Uni Soviet. Kan sekarang Uni Soviet sudah tidak ada dan hilang tuh, dan berdiri negara Rusia, Rumania, Uzbekistan di atas negara tersebut. Nah, kalau case ini penyerahan suatu negara, jadi penyerahan suatu negara kepada negara lain biasanya itu diakibatkan dari karena adanya perjanjian. Nah, ini yang paling tepat ya, ini sesuai dengan narasi soal. Bravo. Kemudian nomor 13, di saat awal pandemi COVID-19 melanda, kita ketahui bersama para tenaga medis sangat kekurangan alat pelindung diri yang mereka butuhkan. Hal tersebut membuat pemerintah dan banyak orang yang mengumpulkan dana dan diberikan alat pelindung diri yang dibutuhkan tenaga medis.
Hal yang dilakukan pemerintah dan masyarakat tersebut merupakan pengamalan Pancasila yang berasaskan apa? Nah, yang dilakukan pemerintah dan masyarakat ini kan saling bekerja sama untuk penyediaan alat pelindung diri yang dibutuhkan tenaga medis. Nah, ini yang paling ditekankan adalah aspek gotong royongnya. Kalau kalian membaca kalimat terkait atau aspek terkait gotong royong itu dia masuk sila ke-5 teman-teman ya. Jadi perlu saya tegaskan kembali, sangat penting untuk kalian memahami isi dari butir-butir pengamalan Pancasila. Jadi butir-butir itu dibuat oleh pemerintah berdasarkan TAP MPR ini ya, nomor 1 garing MPR garing 2003 tentang P4, Pedoman Pengayatan Pengamalan Pancasila. Oke, selanjutnya. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika tercantum di dalam lambang negara burung Garuda yang dicengkram oleh kaki sang Garuda yang berupa pita berwarna putih. Hal tersebut sebagai penggambaran bahwa bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia yang tercantum dalam pasal berapa? Nah, ini saya sudah jelaskan ke teman-teman tadi terkait semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara itu diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar. Nah, kalau pasal 36 itu dia membahas terkait bahasa Indonesia. Kita bahas pasal 36 dulu ya. Nah, kalau misalkan 36B, ini membahas terkait lagu kebangsaan. Nah, kalau misalkan 35 nih, ini membahas terkait bendera. Nah, kalau pasal 16 itu dia membahas terkait Dewan Pertimbangan Presiden. Ini ya. Gitu. Jadi sudah tepat Charlie ya. Nomor 15, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Kewajiban warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara penuh dengan tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tindakan yang tidak termasuk kewajiban warga negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah menjaga fasilitas umum, itu merupakan kewajiban warga negara, sama halnya menghormati hak asasi warga negara. Ini sudah jelas ya terkait HAM kan diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar. Membayar pajak juga merupakan kewajiban seorang warga negara, sama halnya menaati peraturan hukum. Nah, menggunakan bahasa Indonesia yang bukan merupakan kewajiban ya, karena kan masih banyak kekayaan daerah berupa bahasa daerah yang harus tetap dilestarikan. Gitu. Ini diatur dalam pasal 32 ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah error. Baik teman-teman, kita lanjut. Rendra diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di luar negeri melalui beasiswa dari Kementerian Keuangan. Setelah menyelesaikan pendidikan magister, ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoral hingga meraih gelar PhD saat di luar negeri. Ia pun sebenarnya mendapat tawaran untuk menjadi tenaga pengajar di salah satu universitas. Namun ia tolak. Rendra memilih kembali ke Indonesia sebab ia memenuhi janji yang dia syaratkan ya dalam beasiswa untuk mengabdi ke Indonesia pasca menyelesaikan studi. Narasi tentang sosok Rendra telah memberikan contoh pada kita tentang pentingnya sikap. Ini sudah jelas ya teman-teman, ada kalimat ia memenuhi janji itu bagian dari integritas. Jadi alfa ya. Oke, selanjutnya, pengertian identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya, di mana identitas nasional tersendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada berbagai macam unsur-unsur terbentuknya identitas nasional dari bangsa, kecuali
Nah, adat sudah jelas ya merupakan identitas bangsa kita. Tidak ada adat di Indonesia itu yang sama dengan adat di luar negeri. Sama halnya suku, kebudayaan, dan bahasa. Kan bahasa Indonesia itu cuma digunakan oleh orang Indonesia. Nah, yang paling tepat ini adalah agama. Salah satu agama yang kita anut mungkin Islam, Kristen, Protestan itu semuanya hampir dianut di seluruh dunia juga, bukan cuma di Indonesia. Jadi makanya yang paling tepat itu adalah Bravo. Nah, kemudian komponen utama dalam sistem pertahanan rakyat semesta dalam upaya bela negara adalah, nah, terkait sistem pertahanan rakyat semesta ini dia diatur dalam pasal 30 ayat 2 ya. Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pertahanan rakyat semesta itu dilakukan oleh yang pertama TNI, kedua oleh Polri, ketiga oleh rakyat. Nah, ini TNI dan Polri itu dia merupakan komponen utama. Sementara rakyat di sini dia merupakan komponen pendukung. Nah, kita lihat pilihan yang ada, rakyat sudah jelas tidak tepat ya karena dia merupakan komponen pendukung. Presiden tidak masuk, TNI masuk ya. Selain TNI kan ada Polri itu. Kemudian DPR juga tidak masuk, hamalnya Mahkamah Agung tidak masuk. Nah, dari pilihan Polri cuma TNI saja, jadi yang paling tepat itu adalah TNI. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, berarti nah ini teman-teman, kan tadi itu soalnya terkait dilakukan oleh siapa tuh yang susah pertahanan dan keamanan semesta. Kalau misalnya bentuk pertanyaannya seperti ini, itu jawabannya ada 3. Yang pertama melibatkan rakyat, kedua melibatkan wilayah, ketiga melibatkan sumber daya nasional. Nah, maksudnya rakyat apa nih? Artinya usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilakukan oleh dan untuk rakyat. Kemudian artinya usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan dibantu oleh sumber daya nasional. Nah, ini sumber daya nasional terdiri dari TNI dan Polri misalnya. Kemudian sumber daya alam yang ada dan senjata buatan. Nah, yang paling tepat adalah kita lihat poin error dulu. Kita skip ya karena kan kita belum melihat semuanya. Poin D melibatkan seluruh warga yang ada di dunia ini kurang tepat ya karena kan ini untuk orang Indonesia saja ya, warga negara Indonesia. Kemudian melibatkan masyarakat secara alamiah ini juga kurang tepat, tidak ini ya. Melibatkan seluruh alam semesta ini juga sangat tidak tepat. Nah, melibatkan seluruh rakyat, ada rakyat nih, ini ada kan. Kemudian seluruh sumber daya nasional, nah ini ada nih. Yang paling tepat adalah alfa. Nomor selanjutnya, upaya bela negara merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Dalam pelaksanaannya, bela negara akan membawa dampak yang baik apabila dilandasi pada nilai-nilai dasar bela negara. Berikut ini yang bukan merupakan 5 nilai bela negara adalah, nah, kalau kita mengacu dengan peraturan Menteri Pertahanan nomor 16 tahun 2 ini bukan ya, nomor 3 maksud saya. Ini nomor 3 tahun 2016. Nah, di situ diatur dulu terkait 5 nilai bela negara. Yang pertama apa? Ini ya. Ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua ada yakin akan Pancasila. Ketiga ada rela berkorban, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara ya. Kemudian yang terakhir itu ada cinta tanah air. Nah, memiliki keyakinan sebagai warga negara itu bukan merupakan bagian dan nilai dasar bela negara yang tercantum dalam peraturan ini. Yang paling tepat adalah delta. Nomor selanjutnya, ketika kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Mulawarman, sang raja menghadiahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nilai-nilai yang bisa kita teladani dari tindakan Raja Mulawarman tersebut adalah, nah ini kaum Brahmana itu dia merupakan wakil Tuhan ya, dia dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia dari umat agama Hindu. Nah,
Kalau kita melihat ini, sang raja menghadiahkan 1000 ekor sapi. Sebenarnya ini sama halnya dengan agama Islam ya. Kalau kalian tahu, ketika kita contohnya melakukan kurban. Kurban kan sebenarnya salah satu perintah dari agama kita tuh. Sama halnya dengan raja ini. Ini merupakan perintah dari agamanya mereka. Makanya dikatakan paling cocok dari pilihan jawaban yang ada itu nilai ketuhanan, artinya nilai religiusitas, menjalankan perintah dari agama. Paling tepat adalah alfa. Kemudian selanjutnya, pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini berhasil menjalin hubungan dagang dengan kerajaan lain seperti kerajaan Campa. Hal ini berarti kerajaan Sriwijaya telah mengenal dan melestarikan nilai internasionalisme. Menurut Soekarno, internasionalisme adalah nilai yang melandasi salah satu sila dalam Pancasila, yakni sila keberapa? Ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Ingat, sila kedua itu dia mengandung 3 aspek. Yang pertama terkait kemanusiaan. Contohnya bagaimana kita memanusiakan manusia, tidak diskriminatif, kemudian tidak rasis, tidak membeda-bedakan. Dan yang kedua aspek integritas. Nah, kemudian yang ketiga itu aspek internasionalisme. Jadi yang paling tepat adalah bravo. Nomor selanjutnya, berikut ini adalah perilaku warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku. 1. Membayar pajak tepat waktu, menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, menggunakan baju batik di pertemuan tingkat internasional, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mematuhi peraturan lalu lintas, yang termasuk perilaku warga negara yang menunjukkan identitas bangsa. Jadi identitas bangsa ya teman-teman adalah, kita lihat poin 1, membayar pajak tepat waktu. Ini tidak termasuk identitas bangsa ya, karena kan identitas bangsa itu adalah sesuatu yang membedakan kita dengan negara lain. Jadi poin 1 ini kurang tepat. Jadi artinya alfa ini sudah jelas salah, delta juga sudah jelas salah, dan R juga pasti sudah jelas salah karena tidak semua benar. Oke, kita lihat poin 2, menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa daerah kan menjadi pembeda kita atau menjadi ciri khas kita dari bangsa lain ya, jadi ini tepat. Kita lihat poin 2, dari poin B dan C ini ternyata ada ya. Oke, kita lihat poin 3, menggunakan baju batik di pertemuan tingkat internasional. Nah, ini baju batik juga ini merupakan identitas bangsa kita ya. Jadi poin 3 ini masuk. Kita lihat poin B dan C ini masih tepat ya. Oke, poin 4, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah jelas, Indonesia Raya itu merupakan identitas bangsa kita. Kita lihat poin yang B dan C, ternyata di poin B terdapat poin 4 ya. Jadi poin B, kita lihat poin C, ini bukan angka 4 ya, tapi poin 5 nih. Ini sudah jelas salah teman-teman, karena mematuhi peraturan lalu lintas itu bukan menunjukkan identitas bangsa kita. Jadi yang paling tepat adalah. Oke, nomor selanjutnya, salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah adanya penduduk. Penduduk merupakan orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan dari suatu negara disebut sebagai warga negara. Sehingga warga negara merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota dari suatu negara. Penentuan kewarganegaraan yang dilihat dari kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana orang tersebut lahir disebut. Ini disebut apa teman-teman? Nah, jadi kalian perlu tahu ada 4 asas kewarganegaraan di Indonesia. 4 asas kewarganegaraan. Ini yang berlaku di Indonesia ya. Yang pertama adalah asas ius sanguinis. Nah, yang kedua adalah asas ius soli. Ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal. Keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, oke. Jadi ada 4 asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama asas ius sanguinis. Apa itu asas ius sanguinis? Artinya seseorang dikatakan memiliki kewarganegaraan Indonesia ketika keturunan orang Indonesia. Artinya orang tuanya itu orang Indonesia. Kemudian apa sih asas ius soli?
Asas jus soli itu ketika seseorang dikatakan lahir di sini ya. Jadi ketika seseorang warga negara itu dia lahir di Indonesia, artinya dia memiliki kewarganegaraan Indonesia. Kemudian kewarganegaraan tunggal artinya semua orang itu hanya boleh punya satu kewarganegaraan. Kemudian yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Artinya ini seseorang bisa memiliki dua kewarganegaraan sampai berumur 18 tahun. Ini biasanya terjadi ketika anggaplah ya, dia lahir di Indonesia tapi orang tuanya itu kemudian contohnya dia orang Singapura, sementara orang Singapura itu atau negara Singapura itu dia menganut asas ius sanguinis. Itu artinya dia bisa memiliki dua kewarganegaraan ya. Kalau misalkan dia memilih jadi kalau di Indonesia itu dia cuma boleh punya dua warga negara sampai dia berumur 18 tahun. Jadi setelah umur 18 tahun dia harus memilih dia mau jadi warga negara apa, mau jadi warga negara Singapura atau Indonesia. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah berdasarkan tempat di mana orang tersebut lahir. Jadi yang paling tepat adalah asas ius soli. Kemudian nomor 25, pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Konstitusi yang berlaku pada masa ini adalah, nah kalian perlu tahu teman-teman, jadi konstitusi itu yang pernah berlaku di Indonesia ada sekitar 4 kali. Nah, dari tahun 1945 sampai 1949 itu konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah itu 1949 sampai 1950 berlaku konstitusi RIS. Ini kenapa bisa konstitusi RIS yang berlaku? Karena hasil dari konferensi meja bundar itu mengatakan kalau misalkan atau menyepakati ya kalau misalkan Indonesia dan Belanda itu harus bergabung. Makanya konstitusi kita juga harus berubah. Nah, setelah RIS 1950 sampai 1959 yang berlaku itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, dari 1959 ini ya, 1959 sampai sekarang itu yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini berdasarkan hasil dekret presiden. Jadi salah satu yang diatur dalam dekret presiden itu konstitusi undang-undang dasar sementara harus diubah menjadi undang-undang dasar 1945. Nah, ini tadi kan ada yang saya bilang nih, pertanyaannya kan 1949 nih. Nah, kita lihat 1949 yang berlaku itu adalah konstitusi RIS. Karena saat itu Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat itu, ini serikat ya. Tuh. Jadi yang paling tepat adalah Charlie. Nomor 26, pasca reformasi Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Beberapa pasal diubah untuk menjawab perubahan zaman yang terjadi. Namun ada satu hal yang tidak boleh diubah, yakni mengenai. Nah, ini kalian harus baca pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar. Jadi berdasarkan undang-undang ini, bentuk NKRI itu tidak boleh diubah. Jadi sudah jelas teman-teman, yang paling tepat adalah Charlie. Oke, nomor 27. Isi Undang-Undang Dasar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, kedua bagian itu mempunyai kedudukan yang berbeda. Bagian pertama pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada bagian kedua. Hal ini disebabkan pembukaan memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia. Adapun salah satu syarat tersebut adalah, oke, kita lihat poin-poin yang ada, pilihan yang ada. A. Pembukaan memuat peraturan-peraturan dalam bentuk pasal-pasal. Ini sudah jelas salah ya, karena kan pembukaan itu dia berisi alinea, bukan pasal-pasal. Oke, kita lihat poin B, pembukaan memuat asas falsafah negara, asas politik negara, dan tujuan negara. Ini tepat ya teman-teman, karena kan terdapat dalam alinea ke-4. Kita lihat poin C, pembukaan Undang-Undang Dasar dapat diamandemen. Ini sudah jelas salah, karena salah satu kesepakatan dasar kemarin yang untuk mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar itu tidak boleh mengubah pembukaan. Jadi ini sudah jelas salah.
Kemudian kita lihat poin D, pembukaan Undang-Undang Dasar berdasarkan Piagam Jakarta. Ini juga sudah jelas salah karena Pancasila yang ini ya yang berdasarkan Piagam Jakarta. Kemudian kita lihat poin E, pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 20 bab dan 73 pasal. Ini sudah jelas salah ya teman-teman, karena kan sudah saya bilang tadi pembukaan itu cuma terdiri dari alinea. Jadi sudah jelas yang paling tepat adalah bravo. Oke, kita lanjut. Pancasila merupakan pedoman bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Pancasila sebagai kenyataan hidup bangsa Indonesia tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya karena sudah legal. Pancasila tidak perlu ragu untuk mengamalkan setiap nilai Pancasila. Berikut merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan simbol padi dan kapas adalah: simbol padi dan kapas ini merupakan sila ke-5. Oke, kita lihat poin A, adanya pelanggaran HAM pada masa Orde Baru sehingga masyarakat menuntut kemerdekaan HAM yang tertuang pada amandemen pasal 28 Undang-Undang Dasar dan terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ini terkait pelanggaran HAM ya. Nah, ini sudah jelas teman-teman, ini yang melanggar sila kedua. Sila kedua gambarnya rantai ya. Nah, kemudian poin B, pudarnya semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan rela berkorban terhadap bangsa dan negara akibat masuknya budaya barat. Ini sudah jelas melanggar sila ketiga. Gambarnya pohon beringin ya. Oke, kita lihat poin C, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam seperti batu bara, nikel, emas, dan merugikan rakyat Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan asing untuk memperoleh keuntungan individu bagi perusahaannya. Ini sila kelima ya teman-teman, karena kan ini sudah jelas merugikan kepentingan umum. Oke, kita lihat pilihan lain, hilangnya rasa hormat dan menghargai terhadap sesama akibat dari jiwa sekulerisme dan hedonisme masyarakat pada era globalisasi saat ini. Kalau sekulerisme itu artinya negara atau sistem politik suatu negara itu harus dipisahkan dengan agama. Jadi negara itu harus berpisah dengan agama. Ini sangat bertentangan dengan sila pertama. Kemudian hedonisme, dia ini ya kebiasaan individu. Jadi individu yang berbuat atau melawan hedonisme itu artinya tujuan hidupnya itu selalu seputar terkait materi atau kehidupan dunia ya. Nah, ini berkaitan dengan sila kelima, karena kan ada tuh dalam sila kelima butirnya tidak boleh hidup tidak diperkenankan bergaya hidup mewah ya dan melakukan pemborosan. Ini sudah jelas melanggar sila kelima. Kemudian memudarkannya sikap dan perilaku bermusyawarah saat mengambil keputusan bersama. Ini sudah jelas melanggar sila keempat. Ini gambarnya kepala banteng ya. Oke, yang salah tadi adalah bintang, gambar bintang. Nah, yang ditanyakan kan cuma padi dan kapas nih, artinya cuma sila kelima saja. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lihat nomor 29. Selama 32 tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi pengusaha melakukan intervensi ke dalam proses peradilan, serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. Saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dalam sidang itulah diresmikan salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi atau dasar negara dalam pasal 24B. Apakah nama lembaga tersebut? Nah, kalian harus tahu teman-teman, kalau pasal 24 itu dia mengatur terkait kewenangan lembaga negara
lembaga yudikatif. Jadi pasal 24 itu selalu seputar lembaga yudikatif. Ini kalian pasti sudah tahu ya, lembaga yudikatif kan terdiri dari 3 tuh, 1 MA, 1 KY, dan 1 adalah MK. Kita lihat pilihan yang ada. A, MA, ini bisa saja. B, MK, bisa saja. C, KY juga bisa jadi ya. BPK itu sudah jelas salah teman-teman. KPK juga sudah jelas salah. Jadi sisa A, B, dan C. Nah, kalian perlu ingat lagi nih, kalau misalkan ini kan terdiri dari 24A, 24B, dan 24C. Nah, kalau MA dia diatur dalam pasal 24A. Kalau KY dia diatur dalam pasal 24B. Dan MK itu dia diatur dalam pasal 24C. Nah, pertanyaannya kan 24B teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah KY, Charlie ya. Oke, nomor terakhir, lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Lembaga ini membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Narasi di atas merupakan pengertian lembaga negara, yaitu tadi dijelaskan ya, kalau pasal 24 itu dia mengatur terkait lembaga yudikatif. Sementara kita perlu tahu kalau kekuasaan kehakiman itu merupakan salah satu wewenang dari lembaga yudikatif. Jadi sisa lembaga apa nih yang memiliki kewenangan untuk membawahi lingkungan peradilan umum? Ini ya, umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Oke, kita kembali membahas pasal 24 tadi. Kalau MA, ini kan 24A. Wewenangnya apa? Yang pertama, mengadili sengketa pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi ini ya, terhadap undang-undang. Nah, kemudian kalau misalkan KY itu juga punya 2 tugas. Ya. Yang pertama, mengangkat hakim agung. Hakim agung. Yang kedua, menjaga kode etik dan perilaku. Ini ya, kode etik dan perilaku hakim. Nah, kemudian MK diatur dalam pasal 24C. Nah, yang pertama ini ada 4 tugasnya nih. Membubarkan parpol. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah menangani sengketa pemilu. Yang ketiga, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya sama halnya MA ya, tapi kalau MA itu dia menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian yang keempat adalah mengadili sengketa kewenangan lembaga negara. Saya singkat ya teman-teman. Nah, kita lihat ke MA dulu. Jadi kan ini mengadili pada tingkat kasasi. Otomatis kasasi kan adalah tingkat terakhir ya. Ini perlu kalian tahu teman-teman, kalau MA ini dia membawahi 4 peradilan. 1 peradilan umum, 2 agama, ketiga tata usaha negara, kemudian yang keempat adalah militer. Nah, misalnya ini kasus terkait pidana, kasus perdata. Kemudian kalau agama itu ini khusus untuk orang yang beragama Islam ketika mau bercerai misalnya, kemudian terkait pembagian hak waris itu dibawa ke pengadilan agama. Bagaimana kalau misalkan orang non-Islam nih mau bercerai, mau mengurus terkait sengketa perceraian ya, atau kewarisan nih. Nah, dia itu bisa dibawa ke pengadilan umum. Kalau tata usaha negara ini mengadili sengketa pejabat tata usaha negara. Kalau militer itu dia mengadili sengketa terkait TNI ya. Nah, jadi yang paling tepat sudah jelas teman-teman ya, berdasarkan yang saya jelaskan.
Jawabannya adalah Delta. Oke, jadi sudah 30 nomor teman-teman yang kita bahas dan kita kerjakan. Saya mau kasih tips yang paling penting ya. Nah, tips untuk mengerjakan soal TWK. Yang pertama, ini soal ini ya, paling penting ini, selalu update info terbaru CPNS, tahun tanpa singret, dan ini yang paling penting dari segala yang penting, memperbanyak latihan soal dengan batas waktu pengerjaan. Dan itu ya teman-teman, kalau TWK memang harus kuat terkait pemahamannya, apalagi Pancasila, karena kalau saya melihat soal yang kemarin itu, Pancasila yang menjadi momok besar, banyak orang yang belum bisa mengetahui apa makna dari sila-sila. Kemudian apa itu bela negara, nasionalisme, kemudian apa saja unsur-unsur dari bela negara, integritas juga, dan terakhir bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi memang untuk TWK tuh agak banyak memang materi yang harus kita kuasai dan pahami. Nah kemudian ini juga mempelajari kisi-kisi dan materi CPNS dan mengikuti bimbingan belajar atau bimbel. Nah, salah satu bimbel atau tempat bimbingan belajar yang baik menurut saya ya, dan yang kalau saya melihat dari segi tutornya juga, cara menjelaskan, kemudian penyampaian materinya itu, dan kisi-kisi yang dihasilkan dari lembaga bimbingan belajar ini, memang menurut saya yang paling tepat adalah Step Learning Center. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa buka website ini, pasilus.co.id. Di situ akan ada gambaran bagaimana lembaga ini sebenarnya, apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengikuti atau menjadi bagian dari bimbingan belajar ini. Oke, sampai di situ saja bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya bisa sampaikan itu bermanfaat bagi kalian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.